Oke guys, jumpa lagi dengan saya Saham Gue. Hari ini kita akan membahas kembali berita-berita saham yang hot. Ini video saya buat tanggal 11 Juli 2025. Otomatis berita yang ada adalah karena ini belum buka pasar ya. Ini tanggal 10 rata-rata. Tapi pertama-tama saya mau perlihatkan saham-saham ini seperti CDIA ini kemarin naik 25%, kemudian Petro naik 10%, MBMA naik 6%, Cuan naik 5%, dan seterusnya BBTN, ANTM, Pegas makin ke bawah makin kecil ya, SCMA makin 1,9. Ini adalah saham-saham pilihan memang. Dan di sini saya mau menunjukkan bahwa berita ini memang sangat memiliki dampak terhadap kenaikan harga saham. Karena kalau laporan keuangan itu hanya 3 bulan sekali. Dan yang signifikan justru berita. Berita tentu saja bukan asal berita ya. Dan saya adalah pengumpul berita terbaik sejauh ini menurut saya. Ini kita perhatikan CDIA ini. Ini adalah rumornya, yang dua atasnya adalah rumornya. Bisa disebut gosip gitu ya. Karena timeline-nya enggak saya tunjukkan juga karena ini lebih bersifat jangka panjang. Yang data selanjutnya ini ada tanggalnya. Misalkan seperti ini. Ini kenapa sih naik seperti ini tingginya? Perhatikan di sini ya. Antrian beli CDIA masih ramai di hari kedua mencapai 3,1 triliun otomatis ya. Dan ini kan kena ARA kan otomatis. Jadi masih ada antriannya. Harga tanggal 9 Juli. Jadi 2 hari yang lalu atau sehari sebelumnya. Jadi pantas naik. Jadi di sini kita juga tahu gimana sih cara pumping konglomerat itu pumping saham. Karena kita tahu bahwa ini saham-saham seperti Prayogo Pangestu ini memang paling sudah berpengalaman ya memompa saham. Nanti akhirnya juga anjlok. Tapi ini memang belum. Ya seperti itulah. Tapi keuntungannya sudah di depan mata otomatis. Perhatikan grafiknya. 2 hari langsung melejit seperti ini. Sangat tinggi sekali. Oke. Jadi ya ini kalaupun kalian masuk juga nggak bisa ya. Karena sudah ARA. Jadi itu nggak ngefek sama sekali gitu. Terlalu sulit untuk masuk. Kemudian di Petro. Perhatikan Petro ini. Tapi kadang-kadang gini ini bisa down di pagi gitu begitu. Kemudian naik lagi dan sini. Tapi memang ini sudah menurut saya nggak layak untuk. Ya coba lucu-lucuan sebagai berita aja. Yang kedua adalah Petro. Petro ini kenapa naik 10,95%? Perhatikan beritanya. Berita sebelumnya. Bentar saya baca ya. Nah ini adalah berita signifikan. Cara Kalego 450 ini artinya kalau dijual 450 juta helai ini tidak terjadi di pasar reguler ya. Jadi ini perubahan pemegang saham strategis gitu ya. Jadi wajar naik 10%. Itu terjadi tanggal 8 kemarin. Perhatikan di sini 2 hari terjadi hit yang transaksi yang sangat besar 2 hari. Merah-merah ini. Mentok di itunya ya. Jadi setelah berita diumumkan, ini transaksinya sebelumnya pasti gitu ya. Jadi tanggal 8 ini adalah diberitakan, itu sebabnya saham pabriknya, pasar regulernya baru naik gitu. Jadi transaksi ini tidak terjadi di pasar reguler.
Mungkin ada yang tanya, lah ini kan sudah kejadian, beritanya gimana? Nanti di akhir ini saya akan tunjukkan berita-berita 2 hari terakhir. Jadi hari ini dan kemarin supaya selalu update gitu ya. Ada berita-berita kenapa? Itu sebabnya saya trading itu sudah lama berdasarkan berita dan ini coba saya sharing karena menurut saya dampaknya bagus. Kemudian MBMA. MBMA ini perhatikan dia naik 6%. Tanggal 9 Juli kemarin dia cek dulu ya. Oke. Tanggal 9 Juli kemarin beritakan eksplorasi nikel di Konawe. Eksplorasi itu masih semacam penelitian gitu ya, mencari nikel di Konawe. Tapi sudah set on gitu ya. Dan ada berita bagus lagi, transaksi perjanjian akad mudarab ini dari Bank Syariah pinjaman gitu ya. Lihat grafiknya tanggal 1 Juli ya, sekitar di sini. Tapi ini lihat volumenya sudah mulai naik dan ada di bawah-bawah sini ada beritanya. Memang beritanya saya batasin 4 saja. Kemudian ada cuan. Jamis cuan ini terkait dengan Volta naik dan volumenya 2 hari terakhir ini naik. Kayak berita stock split, dan stock split itu biasanya memang menaikkan harga saham. Kenapa? Karena stock split itu menimbulkan sahamnya menjadi lebih murah. Jadi orang yang duitnya sedikit dulu bercita-cita beli cuan, sekarang nggak bisa karena terlalu mahal. Sekarang setelah stock split jadi bisa. Harganya cuma 14.200 gitu ya. Sebelumnya harganya 140.000 otomatis. Kemudian BPTN, dan sebagainya ini sudah mulai sedikit ya 5%, tapi masih cukup signifikan juga. BTPN ini seperti yang kemarin saya juga sudah bilang bahwa dia mengambil alih Bank Victoria Syariah. Itu sebabnya Vico dan BVIC itu naik sebulan terakhir ini naik cukup kencang gitu ya, karena ya ekspektasinya dapat duit dari BPTN. Bank Victoria Syariahnya dilepas, dijadikan spin-off, perahu spin-off dari BPTN untuk mendirikan BPTN Syariah. Oke, dulu itu unit bisnis saja. Kemudian Pegas naik 1,92%, SMA ini walaupun naik 1,9%, saya nggak terlalu rekomendasikan, terlalu berisiko, maksudnya terlalu nggak ada potensinya gitu ya, kecuali ini kan transaksi EMTK amankan 4. EMTK dan SCMA itu hubungannya adalah anak dan induk, jadi ini semacam buyback saham saja dari induknya, tapi nggak terlalu, secara bisnis belum terlalu banyak yang bagus. Kenapa? Karena ini terkait dengan Bukalapak. Ya, ini Bukalapak itu sudah hancur-hancuran ya menurut saya. Sebetulnya sangat mengenaskan kalau kita lihat unicorn Indonesia itu hancur semuanya akhirnya. Kenapa? Ya, karena kita tidak memiliki SDM yang bagus. Mungkin kalian kaget ya? Iya. Karena tenaga IT, tenaga teknologinya itu semuanya dari luar negeri. Dan ketika politik masuk juga ya, jadi
kita ini nggak mau ngomong politik, tapi kenyataannya emang ya ruwet. Kenapa? Karena perhatikan, eh, yang punya visi bisnis itu ya pendirinya sebenarnya. Tapi baik Bukalapak, Tokopedia itu pendirinya kan sudah nggak ada di manajemen semuanya. Padahal itu rohnya atau ikonnya. Perhatikan yang di Amerika sana. YouTube, Facebook dari dulu ya, Mark Zuckerberg itu. Walaupun dia bukan pemilik saham terbesar, tapi investor sepakat bahwa ikon itu penting. Gitu. Sedangkan di sini salah ngomong bisa ditendang secara politik. Gitu. Ya, itulah Indonesia kita. Perlu banyak berbenah supaya kita bisa menjadi negara maju. Oke, langsung saja, kita nggak perlu curhat-curhatan seperti itu. Langsung ke berita-berita saham. Berita saham. Nah, ini dia. Ini adalah berita-berita saham hari ini. Ini paling atas itu otomatis paling update ya. Sama tanggal 10. Ini paling ke update. Nah, tanggal 10 semuanya. Oh, tanggal 9-nya sudah hilang. Tanggal 11 belum ada berita. Ini tanggal 10. Berita kemarin semuanya ini ya. Kita mulai dari yang paling pagi saja. Cuan, stock split. Tanggal 10. Kemudian Medco. Perhatikan bahwa saham yang kuning ini, sengaja saya kasih warna kuning. Yang warna kuning ini artinya saham ini memiliki kapitalisasi kurang dari 1 triliun. Kapitalisasi pasar kurang dari 1 triliun. Jadi hati-hati, karena saham seperti ini mudah digoreng ya. Saham yang terlalu kecil pasarnya itu mudah digoreng, makanya saya kasih warna kuning. Sedangkan yang merah ini Pepro ini ya, saham Pepro ini merah ini artinya saham yang harganya di bawah 50. Jadi kenapa 50 itu? Karena dulu ada batasan 50, sekarang sudah nggak ada, dan di bawah 50 itu dianggap saham yang boleh dibilang jelek gitu ya. Jelek banget, jadi hati-hati gitu. Kalaupun ada beritanya, ya jangan cepat-cepat ngikutin, karena ini saham yang sekali lagi relatif mudah digoreng gitu ya. Dan ini relatif mudah digoreng dan relatif jelek karena harganya sudah terlalu rendah. Yang kuning ini relatif mudah digoreng karena kapitalisasinya terlalu rendah. Kalau kalian punya uang 1 miliar dan dibelikan sini, sudah bisa mengguncang harganya dengan sangat signifikan. 1 miliar saja sudah cukup. Kemudian Nilaba MDLV. Ini juga pasarnya cukup kecil, tapi ini memang perusahaan baru ya, startup. MDLV itu perusahaan sepeda motor listrik kalau nggak salah, MDLV itu. Kemudian ada ini adalah analisa, berita analisa. Kemudian ada sinyal hijau BBCA. Tapi akhirnya masih turun juga ya. Ini di harga 8.400-an BBCA. Oh, BBCA sudah naik ya. Yang turun di TPIA 8.500-an kalau nggak salah BBCA. Saham ini istilahnya menurut saya relatif bagus. Ini adalah penggerak IHSG, dan IHSG sekarang ini menuju 7.000 naik sedikit. Hati-hati, psikologisnya cukup
rendah 7.600 sudah bisa terkoreksi lagi karena psikologisnya itu sekitar 7.600 7.500 IHSG itu, dan BBCA ini sebagai penggeraknya dia naik 1,18, fluktuasi bulanannya hanya sekitar 7% lebih ya. Jadi kalau sudah untung 4% ya jangan di hold terlalu lama, walaupun orang bilang BBCA itu saham investasi gitu ya. Nah, tetap aja perlu naik kan. Kalau sudah naik untung 4%, 5%, sudah maksimal. Di close saja. Nanti tungguin kalau politiknya gonjang-ganjing turun lagi pasti. Indonesia itu sahamnya dipengaruhi oleh politik selain berita-berita seperti ini. Ini Impact Pratama. Impact Pratama ini naik 0,67. Impact ini lagi on fire ya. Kemudian CDIA yang tadi itu Prayogo Pangestu masih menggunung 25%. Mary Riana ini Hermanta Tanoko ini yang Avian itu ya 34%. Ini saham IPO juga ini. Grup-grupnya Hermanto Tanoko, Prayogo Pangestu itu memang jagoan menggoreng saham gitu ya. Jadi kalau bisa masuk di saham IPO-nya bapak-bapak ini, wah lumayan gitu lah. Emang modelnya seperti itu. Nanti sekitar 2-3 bulan, mungkin nggak, tergantung ya. Itu kalau sudah mulai kelihatan tren turun, wah juga seru juga biasanya. Cocok untuk gamer saham ya. Kalau kalian masih muda, suka game, nah, belajar di game-game saham seperti itu. Anggap aja itu Mobile Legend. Emang nggak boleh ya, boleh. Jadi asal punya uang beli saham itu boleh. Memang katanya, itu bukan judi dan sebagainya. Oh, memang bukan judi, tapi game. Jadi ini berita-beritanya Sentuh Arah Mary. Nggak akan ada berita yang sama ya. Jadi jangan takut. Karena sudah di sorting semuanya, dan semuanya Wika ini walaupun dia nggak ada kuning, nggak ada merah, ini adalah saham sudah di PKPU kalau nggak salah ya. Dituntut kebangkrutannya PKPU. Saham-saham yang kuning-kuning ini sebaiknya diabaikan saja. Ini untuk memudahkan juga karena sehari itu banyak berita gitu kan ya. Kalau kita nggak sorting gini, tapi kalau yang berwarna-warni ini artinya berita-berita yang bagus gitu ya. Misalkan TCPI amankan kontrak jumbo gini, ini pasti bagus dan harganya naik. Nah, seperti itu. Jadi yang berwarna-warni itu pasti bagus. Tapi kalau yang berwarna-warni di sini, ini kuning-kuning ini, Raffi ini Baba Raffi itu ya. Kasihan dia terkena, kalau nggak salah ada berita Raffi ini gagal bayar pinjaman online. Ternyata pinjol itu sudah sampai mencekik emiten pasar saham gitu ya. Mengerikan sekali. Dan nggak ada Menteri Keuangan, nggak tahu kemana ya. Itu kan bisnis yang bisa dibilang sangat sangat berbahaya bagi ekonomi Indonesia, tapi regulator itu kemana gitu ya, karena hampir atau lah Menteri Keuangan itu kerjanya apa selain tariin pajak. Kemudian ada IOTF ini yang kuning-kuning ini juga saham-saham kecil ya,
Raffi ini sudah harganya rendah, merah, kuning. Yang merah kuning ini sudah nggak usah kecuali kalian insider trading tahu beritanya mau diambil alih gitu ya udah beli. Tapi kalau enggak ya kayak gini. MBMA eksplorasi naik yang tadi ya. Ini Merdeka Baterai. Anak ya satu grup dengan itu Merdeka Gold and Copper itu. Nah, seperti itu. Nah, ini beritanya. Gagal lunasi 2 miliar kebab Raffi hadapi gugatan PKPU. Nah, MBMA habiskan 36 miliar. Jadi berita-berita seperti ini terkadang ditulis dengan wartawan yang berbeda, tapi dari angle yang berbeda. Jadi dengan melihat berita-berita seperti ini, diharapkan kalian punya perspektif yang lebih lengkap untuk melihat sebuah saham itu bagus atau tidak. Oke, langganan ini akan segera saya buka, sedang saya siapkan. Kalau berita-berita ini dianggap penting, dan saya secara pribadi menganggapnya ini penting sekali. Ini adalah 2 hari pertama, karena ini tanggal 11 belum ada berita, otomatis masih pagi-pagi, pegawainya masih pada tidur, saya sudah bangun. Nah, ini tanggal 10. Kalau sebelumnya, kalau saya buka jam 11 malam kemarin, nah ini tanggal 9 banyak beritanya. Maksimal saya batasi sampai 200 lembar. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa share-share berita ini. Karena kenapa saya belum buka langganan ini, karena viewernya masih terlalu sedikit gitu ya. Dan itu menurut saya cukup tidak available dengan rencana, belum available gitu ya.